Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Martua Rizky Tampu Bolon dengan NIM 401221110. Saya di sini dari kelas hukum maritim ingin menjelaskan terkait materi pembagian wilayah laut dengan lengkap beserta yurisdiksinya yang berlaku. Jadi yang pertama di sini pembagiannya berdasarkan hukum internasional diatur terutama oleh Konvensi Perikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hukum laut UNCLOS 1982. Yang pertama, perairan teritorial atau territorial sea yang memiliki lebar hingga 12 mil laut dari garis dasar atau baseline yang diukur dari garis pantai. Dan ada contoh negara yang memiliki garis pantai. Yang pertama itu ada Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak pantai yang menakjubkan seperti Pantai Kuta di Bali, Pantai Parangtritis, dan Pantai Pink di Pulau Komodo. Ada negara Australia dengan Pantai Bondi di Sydney dan Pantai Whitehaven di Queensland. Ada negara Thailand yaitu Pantai Patong di Phuket, Brazil Pantai Copacabana, dan Pantai Ipanema di Rio de Janeiro. Yurisdiksinya, negara pantai memiliki kedaulatan penuh. Maksud dari negara pantai memiliki kedaulatan penuh itu yaitu pantai berarti negara tersebut memiliki hak penuh atas wilayah laut tertentu yang berada di dekat pantainya. Ini termasuk hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, baik yang berada di permukaan laut, dasar laut, maupun tanah di bawahnya seperti di darat, termasuk hak untuk menetapkan dan menegakkan hukum imigrasi, kesehatan, dan kebiasaan. Namun kapal-kapal asing memiliki hak lintas damai di perairan teritorial, zona tambahan atau contiguous zone. Memiliki lebar hingga 24 mil laut dari garis dasar. Yurisdiksinya, negara pantai dapat mengambil tindakan untuk mencegah atau menghukum pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di perairan teritorialnya, serta mencegah pelanggaran hukum biaya cukai, fiskal, imigrasi, dan kesehatan. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE, memiliki lebar hingga 200 mil laut dari garis dasar. Yurisdiksinya, negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam, baik yang terletak di laut maupun di dasar laut dan tanah di bawahnya. Zona ini adalah zona internasional di mana negara lain memiliki hak untuk melakukan navigasi dan penerbangan di atasnya. Kemudian ada landas kontinen atau continental shelf, memiliki lebar hingga 200 mil laut dari garis dasar atau lebih jauh jika landas kontinen meluas lebih dari 200 mil laut dan diperoleh melalui pemetaan ilmiah. Yurisdiksinya, negara pantai tersebut memiliki hak eksklusif di zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang merupakan wilayah laut sejauh 200 mil laut dari garis dasar pantai. Dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk yang pertama eksplorasi dan eksploitasi, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam baik hayati seperti ikan maupun non hayati seperti minyak dan gas di perairan dasar laut dan tanah di bawahnya. Konservasi dan pengelolaan, melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan keberlanjutan
produksi energi. Produksi energi itu memanfaatkan energi dari air, arus, angin. Kemudian ada penelitian ilmiah untuk melakukan penelitian ilmiah ke lautan. Ada perlindungan lingkungan, melindungi dan melestarikan lingkungan laut untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk minyak dan gas. Hak-hak ini bersifat eksklusif, artinya negara lain tidak dapat melakukan kegiatan di ZEE tanpa izin dari negara pantai. Kemudian ada perairan internasional atau high seas yang memiliki kawasan semua laut di luar batas-batas perairan teritorial, zona tambahan, EEZ, dan landasan kontinen. Perairan internasional memiliki yurisdiksi, yaitu tidak ada negara yang memiliki kedaulatan. Semua negara memiliki kebebasan untuk melakukan pelayaran, penerbangan, penangkapan ikan, penelitian ilmiah, dan aktivitas lain sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Dasar laut atau International Seabed Area yang memiliki kawasan bagian dasar laut di luar batas landas kontinen negara pantai. Yurisdiksi dari Seabed Area Internasional ini dikelola oleh organisasi Dasar Laut Internasional atau ISA yang mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di area ini untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Pembagian wilayah laut ini penting untuk pengaturan hak dan kewajiban negara-negara di lautan dan perairan internasional, serta untuk memastikan penggunaan laut yang adil dan berkelanjutan. Mungkin sekian dari materi yang bisa saya sampaikan terkait pembagian wilayah laut dengan lengkap beserta yurisdiksinya yang berlaku saat ini dari pengaturan UNCLOS 1982. Maaf bila ada salah kata. Saya undur diri, terima kasih.